Tuhan selalu menjaga. Banyak-banyaklah berdoa dan berharap pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kita akan dijaga, kita akan diberkati. Di dalam rumah ataupun di luar rumah, kita selalu dijaga. Kita naikkan pujian kedua, Kidung Wangi 195. Kidung Wangi 195.
sebentar lagi. Yesus Kristus. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu untuk membawakan firman. Cinta nama Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan karunia-Nya kita boleh hadir di tempat ini. Biar kita boleh sama-sama untuk menerima berkat-Nya. Kita saat ini akan lanjutkan ibadah kita dengan berdoa dalam hati. Berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita lanjutkan ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian nomor 131. Dalamnya, sehari berbakti
Silakan duduk, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara kalau saat ini kita boleh sama-sama hadir ibadah, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya dan memberkatinya lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, yaitu saya sendiri saudara, di mana Pak Pendeta saat ini berhalangan hadir karena ada tugas di Surabaya, dan kiranya kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita menerima kebenaran firman-Nya, kita berlutut berdoa dan kita mohon pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Mari saudara, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan kasih Tuhan yang selalu memimpin, melindungi dan menyertai kami. Engkau mengurangi setiap kami yang hadir, biar hati kami menjadi tanah yang subur, siap disuplai oleh firman. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada Tuhan saudara kalau pada siang hari ini saya akan share mengenai firman Tuhan. Kita boleh sama-sama belajar dengan judul firman Tuhan hari ini adalah menang bersama Kristus. Saudara, kita boleh menang bersama Kristus dalam menjalani setiap kehidupan kita. Keselamatan yang kita terima di saat kita boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat kita boleh terima Yesus tidak berhenti sampai di situ saja, saudara. Ya, di saat kita boleh bertobat, di saat kita boleh menerima Juru Selamat di dalam kehidupan kita, tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi Tuhan ingin saudara dan saya mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita boleh sama-sama belajar. Di saat kita sudah menjalani hidup ini dengan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan mau kita boleh tetap terus maju. Kita mau Tuhan mau kita terus maju di dalam Dia. Dalam menghadapi setiap rintangan apapun dalam hidup ini, kita boleh tetap berjalan bersama Yesus sehingga kita boleh memperoleh kemenangan. Mari saudara, sebagai ayat pembuka, kita mau buka kitab Wahyu 3 ayat yang ke-21b. Wahyu 3 ayat yang ke-21. Wahyu 3 ayat 21, saya bacakan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku,
sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, dikatakan barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Saudara, Tuhan rindu kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, boleh memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, biarlah kita boleh mengerjakan setiap keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dan Tuhan mau kita memiliki satu semangat, jangan roh kita sampai kendor saudara. Wahyu 3, kita mau baca saudara, Wahyu 3, kita akan membahas di Wahyu 3 ini, saudara bisa buka ya, di Wahyu 3 ayat yang ke-15 saudara. Wahyu 3 ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, ini merupakan satu peringatan yang Tuhan berikan kepada jemaat di Laodikia, saudara, di mana roh mereka mulai kendor di dalam Tuhan. Semangat mereka dalam mengiring Tuhan udah mulai ogah-ogahan, udah nggak greget lagi, tidak seperti kasih yang mula-mula saat kita terima Yesus. Tapi saat ini, saudara dan saya, Tuhan mengajak kita saudara untuk lebih mengerjakan keselamatan ini. Dengan bersama Tuhan kita boleh memperoleh kemenangan di dalam setiap kehidupan. Mari saudara, kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya agar pada akhirnya nanti kita dapat menang bersama Kristus. Yang pertama saudara, kita mau buka di ayat yang ke-18. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Yang pertama adalah membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, bagaimana caranya agar supaya kita boleh memperoleh kemenangan bersama dengan Kristus? Yang pertama adalah, pelajaran yang pertama adalah membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, emas yang murni, kita tahu bahwa emas yang murni ini memerlukan satu proses yang luar biasa, ya, dipanaskan dengan panas yang betul-betul sangat panas supaya apa? Menjadi murni emas ini. Saudara tahu saat ini ya banyak orang yang investasi emas. Karena apa? Emas sekarang ini mahal harganya saudara ya. Dahulu ya mungkin zamannya tahun berapa itu emas mungkin masih murah sekali. Tapi saat ini saudara, emas sudah 2 juta lebih 1 gramnya. Kalau dulu mungkin saudara yang pernah beli emas zaman-zaman kuno mungkin masih 20.000, masih 30.000. Tapi sekarang sudah mulai wow harganya. Mungkin saat ini kita mau membeli, aduh nggak keburu terus membeli ya karena terlalu mahal. Itulah saudara, di mana Tuhan ingin, di mana kita boleh memperoleh kemenangan bersama dengan Kristus di saat ini, di mana Tuhan mau kita membeli emas yang dimurnikan dengan api. Di situ ada kata membeli saudara, berarti ada harga yang harus dibayar. Biarlah hidup kita saudara diproses oleh Tuhan. Izinkan Tuhan memproses hidup kita di dalam setiap langkah hidup kita. Saya percaya setiap manusia ada prosesnya masing-masing. Satu dengan yang lain pasti berbeda. Tidak ada yang sama, saudara. Dan kita juga tidak bisa ngiri, aduh kamu kok enak ya, seolah-olah proses hidupnya itu ringan, nggak ada masalah, tenang-tenang saja. Atau mungkin nggak kayak aku ini loh, proses hidupnya aduh begitu berat. Kita
Tapi saudara, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau memurnikan iman kita. Setiap proses yang ada dalam hidup kita, Tuhan mau iman kita ini dimurnikan. Bayar harga, iya. Dikatakan membeli emas yang mulia dimurnikan dengan api. Saya percaya kalau jadi emas dibakar, kalau mau teriak bilang panas. Tetapi Tuhan mau izinkan Tuhan memproses hidup kita. Supaya apa? Iman kita benar-benar murni di hadapan Tuhan. Saudara, kita tahu ya, banyak proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini proses saudara, menurut saudara aman-aman saja, ya, tidak ada proses yang berarti. Atau mungkin saat ini proses saudara saat ini, aduh, sungguh berat, ya, seolah-olah saudara nggak dapat tanggung, ya, saudara-saudara udah nggak mampu lagi. Izinkan Tuhan untuk berproses dalam hidup saudara. Di saat saudara menyerah, Tuhan memberikan satu kekuatan. Tuhan memberikan kita pertolongan. Tuhan memberikan satu kuasa di mana saudara boleh menikmati pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan saudara. Bagaimana kita boleh bisa bersyukur di saat kita dalam kehidupan ini datar-datar saja. Di mana kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita hidupnya tidak ada satu hal yang membuat kita berseru kepada Tuhan. Tetapi di saat kita mengalami satu proses, di saat kita mulai mengangkat tangan kepada Tuhan, kita berdoa dengan segenap hati. Di saat kita mulai ada himpitan, ada satu tekanan, ada suatu proses yang membuat kita gak mampu lagi Tuhan. Di saat itu kita berseru kepadanya. Di saat itu kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Di saat itu Tuhan boleh melihat anakku berseru kepadaku. Di saat Tuhan memproses hidup kita. Di saat kita berseru kepada Tuhan. Di saat Tuhan menolong kita, di saat itulah kita boleh melihat kuasa Tuhan yang begitu dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa saudara? Ada kesaksian yang keluar dari kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu saudara, saat ini proses apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan berkecil hati. Karena Tuhan mau saudara dan saya dimurnikan. Dimurnikan apa? Iman kita. Supaya apa? Gak menye-menye saudara, ya. Kena hempit sedikit, udah gak ke gereja. Ada masalah sedikit, udah gak Tuhan-Tuhanan. Ada kelas sedikit dengan jemaat, waduh aku pindah gereja aja. Ada masalah sedikit dengan teman kantor, udah pindah kerja. Saudara, seolah-olah hidup kita ini apa? Ada tekanan sedikit kita udah nggak mau. Ada tekanan sedikit kita udah, oh Tuhan itu di mana sih? Kita banyak komplainnya, saudara. Seringkali himpitan datang kita banyak komplain pada Tuhan. Padahal Tuhan mau. Tuhan mau. Kita di saat proses itu terjadi, kita boleh menikmati proses itu bersama dengan Tuhan. Kita boleh menikmati proses itu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau melihat iman yang murni dalam kehidupan kita. Di saat doa kita gak terjawab, Tuhan mungkin belum menjawab. Bertahun-tahun kita berdoa pergumulan kita, mungkin Tuhan belum menjawab. Apa yang kita doakan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi biarlah kita menghormati kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita orang yang beriman kepada Tuhan, sah-sah saja meminta atau berdoa, meminta apa yang menjadi keinginan hati kita. Kita doakan, pasti saudara.
Tetapi saat Tuhan belum menjawab, atau mungkin jawaban Tuhan adalah kenyataan yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita, beda dengan apa yang kita inginkan, kita menghormati kedaulatan Tuhan. Tuhan punya berkehendak yang lain, saudara. Kedaulatan Tuhan harus kita hormati. Kita mau baca, saudara, Roma 9 ayat yang ke-20, saudara. Roma 9 ayat yang ke-20. Saya bacakan Roma 9 ayat yang ke-20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Inilah kedaulatan Tuhan. Kita boleh berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi di saat Tuhan menjawab yang berbeda, hormatilah kedaulatan Tuhan, karena Tuhan memiliki satu jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara, emas yang murni kita harus membeli, kita harus bayar harga kepada kita membeli, dan ada harga yang harus kita bayar di dalam kita mengiring Tuhan. Oleh karena itu, saudara, lewat apapun yang kita lalui dalam kehidupan kita, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu adalah satu hal di mana Tuhan mengasihi kita dan Dia bayar harga. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Di saat kita menghadapi satu proses dalam hidup ini, saudara bayar harga. Supaya apa? Saudara boleh memiliki satu kemurnian iman. Iman saudara benar-benar teruji, murni di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita sama-sama belajar, ya. Yang pertama, di mana Tuhan kita ingin, saat kita menang bersama Kristus, yang pertama adalah membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Yang kedua adalah memakai pakaian putih. Wahyu 3 ayat yang ke-18, kita masih buka, saudara, ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Saudara, yang kedua adalah Tuhan ingin supaya kita memakai pakaian putih. Pakaian putih ini melambangkan satu kemurnian dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kemurnian dalam hal apa, saudara? Kemurnian hati kita di dalam mengiring Tuhan. Tuhan rindu ada hati yang murni dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan. Saudara, kemurnian hati, ya, ini berhubungan erat dengan penguasaan diri kita. Kemurnian hati ini ada hubungan erat dengan penguasaan diri kita, saudara. Jauhkan hati kita dari segala kecemaran dan dosa. Tuhan menuntut kita memiliki hati yang murni. Jauhkan dari segala kecemaran dan juga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal ini ada hubungan erat dengan penguasaan diri. Dan salah satu yang akan saya bahas penguasaan diri adalah mengenai lidah. Saudara, kita mau baca yang pertama, Lukas 6 ayat 45, saudara. Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, Tuhan rindu kita memakai pakaian putih, di mana pakaian putih ini memiliki satu arti kemurnian hati kita di dalam mengiring Tuhan. Kemurnian ini adalah pengendalian diri kita di dalam hal apa? Lidah. Saya akan bahas mengenai lidah aja. Dikatakan
hati ini saat berbicara, ya, dari hati akan keluar lewat pembicaraan kita. Mungkin saudara bisa menutupi kesedihan saudara, tetapi suatu saat orang akan melihat juga lewat perkataan kita, lewat karakter kita atau perbuatan kita, saudara. Tuhan ingin kita menguasai lidah kita. Tuhan mau lewat perkataan kita ada satu kata-kata yang memuliakan nama Tuhan, saudara. Ya, lewat kata-kata keluar dari hati kita. Jadi hati kita ini lagi penuh apa? Tuhan tahu, saudara. Ya, mungkin hati kita ini, mungkin banyak berkecamuk apapun, saudara. Ya, belum keluar, belum ngomong, saudara. Ya, tetapi saat kita berbincang-bincang, apa yang di dalam hati kita ini bisa meluap, saudara, dengan sendirinya. Oleh karena itu, saudara, kita harap berhati-hati lewat lidah. Dikatakan lidah ini satu anggota tubuh yang kecil, saudara, nggak kelihatan, ya, berada di dalam mulut. Tetapi lidah ini tidak bertulang, saudara. Ya, lidah nggak bertulang. Oleh karena itu, kalau berbicara begitu lancar dan indahnya, saudara. Ya, seringkali kita manusia sangat susah mengontrol lidah. Karena apa? Lewat perkataan kita bisa membangun orang. Lewat perkataan kita bisa memberikan semangat oleh orang lain. Ya, lewat perkataan kita bisa memberkati orang lain. Tetapi seringkali kita pakai lidah kita ini bukan untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tetapi seringkali kita tanpa sengaja memakai lidah kita, perkataan kita itu membuat orang lain apa? Patah semangat, saudara. Membuat orang lain sakit hati lewat perkataan kita. Lewat perkataan kita membuat orang lain gak mau lagi mengenal Yesus. Lewat perkataan kita seringkali yang menyakitkan dan menyudutkan orang lain, membuat orang lain trauma. Hati-hati, saudara, ya. Lewat perkataan ini adalah satu hal yang kelihatannya sepele, tetapi lewat perkataan ini, kata-kata bisa menyelamatkan orang. Lewat perkataan yang singkat, tetapi mengandung arti yang dalam. Lewat itu, saudara, orang bisa bertobat. Tetapi sering banyak juga orang yang pakai perkataan-perkataan yang tidak baik untuk dilemparkan kepada orang lain, sehingga orang lain ini apa? Jiwanya mulai tambah runtuh, tambah jauh. Oleh karena itu, saudara, kita mulai sama-sama belajar, saudara, ya. Karena lewat kata-kata kita ada kuasa. Ada kuasa apa? Untuk menghidupkan. Ada kuasa untuk apa lagi? Lewat lidah kita ada kuasa untuk mematikan juga. Oleh karena itu kita harus hati-hati, saudara. Pergunakan perkataan kita untuk kemuliaan. Oleh karena itu, saudara, penuhi hati kita dengan apa? Kemurnian. Jangan kecemaran ada dalam hati kita. Jangan ada pikiran-pikiran yang gak berkenan di hadapan kita, di dalam hati kita, saudara. Tuhan mau ada kemurnian dalam hati kita, sehingga hati kita boleh betul-betul meluap satu perkataan, yaitu kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghidupkan iman orang lain. Satu pilihan, ya, ada pilihan dalam kehidupan, saudara. Kita sama-sama bisa berbicara. Kita sama-sama memiliki hati. Apa yang saudara isi saat ini dalam hati saudara? Hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, atau hati kita penuh dengan kecemaran dan dosa? Tuhan mau lewat hati kita meluap satu kata-kata yang menghidupkan orang lain, kata-kata yang menguatkan iman orang lain, kata-kata yang memberkati orang lain. Karena lewat perkataan ada kuasa yang besar. Yakobus, kita mau baca, saudara. Yakobus 3 ayat yang kelima. Yakobus 3 ayat yang kelima.
Saya bacakan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, firman ini mengatakan bahwa api yang kecil saja bisa membakar hutan yang besar. Begitu pula dengan lidah. Lidah ini anggota tubuh yang seolah-olah tersembunyi, gak penting, tetapi bisa lewat perkataan lidah kita membangun orang lain, memberikan satu semangat bagi orang lain. Dan kata-kata ini, setiap kata-kata yang keluar dari bibir kita harus kita pertanggungjawabkan kepada siapa? Tuhan. Kita mau baca, saudara, ya, Matius 12 ayat yang ke-36. Matius 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh karena itu, saudara, hati-hati, gunakan lidah, perkataan, kontrol. Seberapa banyak kita melihat, saudara, ya, di dunia entertainment atau di dunia media sosial, saat orang sembarangan ngomong, lewat kata-kata bisa terjerat dalam kata-kata yang ditulis dalam media sosial bisa menjerat kita. Tapi saat ini kita mau sama-sama belajar. Tuhan mau saudara dan saya memiliki kata-kata yang membangun orang, yang membangkitkan orang, yang membuat orang lain semangat lagi, membuat orang lain memiliki hidup yang lebih berarti lagi bersama dengan Tuhan. Jangan sampai lewat perkataan kita membuat orang lain mulai down lagi, saudara, ya, memiliki iman yang mulai kendor gara-gara perkataan kita. Tetapi biar kita boleh sama-sama belajar untuk memakai pakaian jubah ini, supaya apa? Ketelanjangan kita tidak tampak, tetapi kita boleh memiliki satu penguasaan diri, mempergunakan lidah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari, saudara, yang ketiga, supaya kita boleh menang bersama dengan Kristus adalah minyak untuk melumas mata. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Saudara, kita buka lagi Wahyu 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, yang ketiga, minyak untuk melumas mata. Saudara, mata adalah satu anggota tubuh yang penting, ya. Mata adalah pelita, saudara, ya, yang menerangi. Kalau kita bisa memiliki mata yang sempurna, ya, bisa melihat betapa indahnya setiap ciptaan yang Tuhan boleh kita nikmati saat ini, ya. Apapun kita bisa lihat, saudara. Tetapi dikatakan bahwa minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Dikatakan bahwa berarti minyak ini dipakai di mata untuk melumasi mata kita supaya dapat melihat. Berarti mata kita seringkali dikatakan kurang beres, kurang terang melihat sesuatu. Ada masalah dengan mata kita. Oleh karena itu perlu dilumasi, saudara. Ada masalah apa dengan mata kita? Seringkali, saudara, di dalam kehidupan iman percaya kepada Tuhan, seringkali mata rohani kita adalah menjadi buta atau bermasalah untuk melihat visi Allah, untuk melihat rancangan Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita nggak ngerti. Seringkali kita seolah-olah berjalan dalam gelap, padahal kita memiliki Yesus. Kita memiliki Yesus. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita memiliki satu mata rohani yang buta, saudara. Nggak ngerti rancangan Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Saudara, kalau
kita mau melumasi mata kita, sehingga mata kita boleh menjadi melihat visi atau rancangan Tuhan yang begitu luar biasa ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, hendaklah kita boleh sama-sama melumasi mata kita, yang seringkali mata rohani kita tertutup dengan satu hal yang membuat kita enggak melihat bahwa begitu luar biasanya rancangan-rancangan kehidupan yang Tuhan berikan dalam jalan hidup kita masing-masing. Saya percaya saudara, kalau kita flashback ke belakang lagi, saudara, kita ngomong lagi ke belakang. Di saat kehidupan kita dulu masih kecil, misalkan, ya, saat kita tinggal bersama orang tua, kita seperti apa? Ya, mungkin orang tua kita waktu itu mendidik kita seperti apa? Ya, mungkin kita dimarahin, kalau nakal mungkin kita dipukul, atau mungkin kalau kita malas sekolah kita pasti diomelin sama orang tua. Seringkali kita waktu sebagai anak, seolah-olah nggak betah tinggal di rumah. Karena apa? Orang tua ngomel terus, ya, ini salah, itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harus rajin belajar dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kita rasakan, ya, seolah-olah kita ya, nggak enak. Tetapi saat kita boleh menjadi dewasa dan saat kita boleh merasakan hasil didikan orang tua, ya, nggak boleh nakal dan lain sebagainya, mungkin kita dipaksa untuk datang ke rumah Tuhan, dipaksa untuk datang beribadah, untuk sekolah sabat, ya, kita istilahnya padahal males untuk datang ke rumah Tuhan, tetapi kita dipaksa orang tua didorong-dorong, ayo datang. Saat kita masih kecil kita nggak ngerti, ngapain sih, lebih enak nonton film, ngapain saya ke gereja mendengarkan guru sekolah sabat untuk menerangkan firman Tuhan, lebih bagus nonton film, ceritanya lebih paham, ada gambarnya. Kalau cuma guru aja, kita seringkali malas seperti itu. Tapi orang tua dorong terus, orang tua paksa kita. Kalau kita nggak mau, mungkin kita dimarahin, paksa harus bangun, ayo cepat datang ke sekolah sabat. Di saat kita dewasa, kita baru tahu, oh ternyata lewat paksaan orang tua, ya, lewat apa yang kita jalani, semuanya membuahkan hasil yang baik. Saat kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, rancangan-rancangan hidup tuh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, lewat apa? Proses dari orang tua yang kita terima, lewat didikan orang tua, lewat kita boleh datang beribadah mendengarkan firman. Disitulah ada satu hal yang kita lihat, wah, begitu luar biasa rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin saudara saat dulunya bekerja keras, ya, mungkin orang tua nggak begitu, ekonominya nggak begitu bagus, tapi saudara begitu rajin, ya, mungkin saudara sempat terbesit iri, mengapa sih itu dilahirkan dengan orang tua yang kaya? Mengapa aku untuk makan aja susah? Mungkin orang itu kok enak banget, ya, orang tuanya begitu berkelimpahan, sayang dan lain sebagainya. Tapi orang tuaku cuek, di situ gua harus mengenyang pendidikan. Pokoknya susah deh, ya. Untuk sekolah aja uang sekolah nggak dibayar 3 bulan, orang tua susah cari uang. Seolah-olah proses yang kita alami itu ngapain? Nggak sebagus si A teman saya. Dan saat saudara melihat lewat proses itu, saudara bisa melihat hasil yang saudara nikmati saat ini. Lewat kerja keras saudara, lewat apa yang saudara lewati saat masa-masa sulit, dan saat saudara memiliki satu jenjang yang lebih bagus lagi, saudara bisa melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saudara itu rancangan yang paling baik bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetaplah memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, nikmati setiap proses hidup saudara. Bersama dengan Tuhan kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Mari saudara, di saat kita boleh menang bersama dengan Tuhan, kita harus membeli emas yang murni, yang dimurnikan dalam
ada harga yang harus kita bayar. Ada satu hal yang tidak enak yang mungkin harus kita lalui. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita boleh memperoleh kemenangan. Dan yang kedua adalah memakai jubah pakaian yang putih. Ada kemurnian dalam hati kita. Di dalam hati kita boleh meluap satu kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Perkataan yang membangun orang lain. Perkataan yang memberkati orang lain. Dan yang ketiga adalah mata yang sehat. Yaitu kita harus melumasi mata kita. Sehingga mata rohani kita adalah mata rohani yang melihat dan tahu bahwa rancangan Tuhan yang terbaik ada dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita, anak-anaknya, dengan Roh Kudusnya. Mari saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, dan biarlah setiap firman Tuhan yang boleh saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian saudara, dengan satu kita undang semua bangkit berdiri, nomor 350. 350.
doakan untuk setiap acara gereja kita yang sebentar akan ada sekolah sahabat, dan juga untuk sore hari ibadah sahabat jam 4:30 saudara, biarlah kita boleh memohon kiranya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan juga terlebih lagi memiliki iman yang berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Kita doakan juga untuk Bapak Gembala yang ada, Bapak Pendeta Nathan yang ada di Surabaya, untuk dalam pelayanannya kiranya Tuhan memurahi, dan juga kita doakan untuk saudara-saudara seiman kita yang mungkin saat ini sedang sakit, lemah iman atau beban berat, kiranya mereka pun juga boleh dipulihkan ya Tuhan. Mari saudara kita menutup berdoa.